Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan hari ini berbeda dengan video-video sebelumnya di mana aku biasanya bahas tentang beasiswa GKS, BTS, atau jalan-jalan ke Korea. Hari ini aku ingin membahas sebuah drama atau sebuah isu yang lagi hot banget di Korea, yaitu mengenai tentang HYBE, SM, dan Kakao. Beberapa hari terakhir, ada pemberitaan mengenai akuisisi SM Entertainment oleh Kakao dan juga oleh HYBE yang merupakan perusahaan yang membuat BTS. Nah, karena ini kasusnya lumayan sangat menarik dan ini diperkirakan sangat berpengaruh terhadap industri K-pop atau industri entertainment di Korea ke depannya, yang merupakan salah satu industri penting di Korea, aku pengen bahas update-updatean kasusnya sampai per apa yang terjadi di hari ini tanggal 15 Februari 2023, dan juga mungkin sedikit diskusi sama teman-teman yang mungkin memang tertarik dengan kasus ini. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, aku mau intro dulu nih, sebenarnya SM, HYBE, dan Kakao ini siapa? Kita mulai dulu dari SM Entertainment yang merupakan tokoh dalam kasus ini. Di Korea itu terdapat 3 perusahaan entertainment terbesar, yaitu SM Entertainment, YG, dan JYP. Nah, mereka ini udah dari zaman dulu tuh ada. SM Entertainment itu kayak sudah berdiri sejak tahun 1995, dan SM ini didirikan oleh Lee Soo-man. Jadi Lee Soo-man ini merupakan founder dari SM Entertainment. Nah, SM Entertainment itu bisa dibilang mereka itu adalah pelopor industri K-pop di Korea, karena mereka sudah kayak awal-awalnya K-pop itu tuh yang bikin ya si SM ini gitu. Jadi kayak artis-artisnya SM Entertainment itu emang sudah kayak bagus-bagus banget, mereka keren-keren banget dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Sebenarnya perusahaan entertainment di Korea itu nggak cuma 3 tadi ya, masih ada yang banyak, cuma yang gede-gede banget, yang paling gede 3-nya itu yang aku sebutin tadi. Nah, cuma 10 tahun terakhir nih keadaan mulai berubah. Muncullah satu perusahaan yang namanya Big Hit Entertainment, yang dimana pada tahun 2013 itu membuat sebuah idol group bernama BTS atau Bangtan Sonyeondan. Ya, kalian mungkin tahu sendiri kalau aku BTS ARMY. Cuma ya di sini aku berusaha netral ya teman-teman. Aku ngomong kayak gini bukan karena aku ARMY atau gimana gitu, enggak. Nah, oke, jadi intinya si Big Hit Entertainment ini kan membuat BTS. Nah, BTS yang Big Hit ini merupakan perusahaan entertainment kecil yang waktu itu nyaris bangkrut, dan mereka ini bikin BTS, yang BTS tuh awalnya juga nggak gede, mereka kecil kayak struggling dan lain-lain, tapi ternyata BTS bisa sangat meledak, sangat sukses, dan akhirnya bisa kesuksesannya itu nggak cuma di Korea tapi kayak di seluruh negara gitu. Walaupun sebenarnya artis-artisnya SM itu di luar negeri juga sangat populer, tapi kalau menurut berbagai ahli dan menurut data gitu ya, kesuksesannya BTS ini masih yang paling gede dibandingkan artis-artis Korea lainnya gitu. Jadi sangat wajar kalau BTS itu tuh sangat populer gitu kan. Nah, intinya karena kesuksesan BTS ini, Big Hit yang tadinya kecil itu kan semakin gede. Nah, akhirnya Big Hit Entertainment ini berubah nama menjadi HYBE, di mana di satu company namanya HYBE itu terdapat anak-anak perusahaan yang banyak gitu ya. Nah, aku nggak bakal dive ke sana lebih banyak, tapi intinya kayak gitu. Nah, HYBE ini atas kesuksesannya BTS tadi, HYBE ini menjadi perusahaan yang entertainment yang sangat besar, yang akhirnya HYBE ini udah setara nih sama 3 pemain besar lainnya itu yang akhirnya di Korea sekarang ada namanya Big Four, yaitu SM, YG, JYP, dan HYBE. Jadi sekarang pemain terbesarnya ada 4 ini. Oke, tokoh berikutnya itu adalah Kakao. Nah, Kakao ini siapa sih? Nah, Kakao itu sebenarnya kayak perusahaan Korea yang bergerak di bidang IT juga, dan mereka itu tuh awalnya kayak messenger gitu loh teman-teman. Kalau di Indonesia kan kita pakai WhatsApp. Nah, kalau di Korea itu kita namanya pakai Kakao Talk. Nah, Kakao ini yang punya si Kakao Talk ini. Nah, selain bisnis ini, mereka itu juga punya bisnis seperti kayak Gojek. Mereka juga ada Kakao Pay yang kayak GoPay gitu. Nah, itu yang intinya besar gitu. Nah, sekarang mereka juga punya Kakao Entertainment, tapi Kakao Entertainment ini tuh masih kayak belum sekuat entertainment yang tadi aku sebutin gitu ya. Tapi mereka tuh juga ada, terus mereka juga bikin webtoon dan lain-lain. Intinya, dalam kasus ini ada 3 tokoh penting tadi, SM, Kakao, dan juga HYBE,
Tapi di SM ini ada beda lagi, ada Lee Suman yang merupakan foundernya dan SM itu sendiri sebagai perusahaan. Jadi at least bukan 3 ya, tapi 4. 3 tapi plus 1, jadi 4. Nah, oke, kita masuk ke permasalahannya. Permasalahannya itu jadi gini, SM Entertainment itu kan punya pemegang saham ya, dan mereka itu juga perusahaan publik. Hype sama SM itu sama-sama perusahaan publik. Nah, sekitar 60% sahamnya SM itu tuh kayak ada di publik gitu, sedangkan saham terbesarnya SM, satu orang yang memiliki saham terbesarnya SM itu adalah Lee Suman yang merupakan foundernya. Sahamnya Lee Suman di SM Entertainment itu sebelumnya adalah 18,46%, yang membuat dia sebagai majority shareholder. Jadi kayak kalau bahasa Korea tuh Daejuju itu orang yang memiliki saham terbesar gitu. Terus jadi kayak kan tadi 60% itu kan di publik kan itu dibagi ke banyak orang kan, kayak yang punya kan ribuan orang. Nah, sedangkan ada satu orang yang punya satu saham terbesar itu adalah Lee Suman. Terus kemudian sahamnya SM itu juga dimiliki oleh beberapa instansi-instansi lainnya. Nah, Lee Suman ini walaupun dia merupakan pemegang saham tertinggi, dia itu bukan CEO-nya karena Lee Suman ini sudah mundur dari jabatan CEO-nya SM, dan sekarang SM Entertainment itu CEO-nya adalah Lee Song-soo yang tidak lain adalah keponakannya sendiri. Dan sebenarnya orang-orang yang di kayak eksekutifnya SM itu tuh juga banyak kan adalah orang-orang yang dekat dengan Lee Suman itu sendiri. Nah, walaupun Lee Suman ini sudah bukan CEO-nya, tapi dia itu masih kayak sebagai eksekutif producer di SM. Jadi apa-apa kalau artis-artisnya SM itu tuh ada apa-apa yang producer kayak untuk artis-artisnya gitu, kayak musiknya dan lain-lain, itu tuh masih harus lewat tangannya Lee Suman gitu. Jadi kayak misal approvalnya dan lain-lain itu masih harus melalui Lee Suman. Ini mungkin teman-teman yang lebih tahu SM, kalau aku salah nih bisa diralat ya, mungkin bisa dikomentarin kalau misal aku ada salah-salah, karena aku tidak sepenuhnya paham tentang SM juga. Tapi berdasarkan dari berita yang aku baca-baca dan aku lihat itu seperti itu. Nah, anyway, karena dia ini eksekutif producer, si Lee Suman ini juga mempunyai life planning, di mana ternyata si kontrak eksekutif produsernya ini itu tuh membuat si SM harus membayar 6% royalti dari pendapatannya SM kepada life planning yang merupakan sebenarnya perusahaan pribadinya si Lee Suman. Jadi Lee Suman ini dia itu punya saham di SM Entertainment. Dan maksudnya kalau sebagai shareholder itu kan benefitnya itu kan dari profit ya teman-teman. Jadi kalau SM bagus ya bagus, kalau enggak ya sebagai shareholder pasti ya sedih gitu kan, karena itu duit mereka diinvestasikan di sana. Tapi si Lee Suman ini ternyata juga punya backupan nih, karena dia punya 6% royalti dari pendapatannya SM. Karena ini dari pendapatan bukan dari profit, jadi mau si SM ini rugi atau enggak, si SM Entertainment itu tetap harus membayar 6% royalti kepada life planning. Jadi si Lee Suman ini nih, walaupun kayak SM jelek gitu ya, lagi performnya lagi turun, ya bodo amat, uang ini masih mengalir ke perusahaan pribadinya dia gitu. Nah, ini yang kemudian disoroti oleh salah satu minority shareholder yang bernama Align Partner. Dia itu kayak ngeliatin kan gitu, kayak mengaudit finansialnya si SM gitu ibaratnya. Terus kayak loh ternyata selama ini tuh si SM bayar 6% royalti ini. Jadi kayak dia ngerasa loh ini nggak adil dong. Ini kan sebenarnya kan ujung-ujungnya kan duitnya masuk ke Lee Suman dan lain-lain. Ini sebenarnya kayak skema bisnisnya ini kurang bagus. Kenapa kalau eksekutif produsernya ini si Lee Suman ini kenapa harus kontrak bisnisnya tuh harus seperti ini? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Karena ini merugikan investor yang lain yang memiliki saham di SM. Nah, akhirnya si Align Partner ini mengajukan kayak opini seperti ini, dan ternyata kebanyakan shareholder lainnya yang memiliki SM ini setuju dengan Align Partner. Kayak ibaratnya si Lee Suman ini tersudutkan dong. Jadi kayak ada kemungkinan bahwa kontraknya Lee Suman ini itu akan dibenahi atau akan diputus yang 6% tadi, atau ya intinya kekuatannya Lee Suman di SM Entertainment itu goyah, karena kan dia cuma 18%, sedangkan sekitar 20% lebih lainnya
yang ini ya, yang minority shareholder lainnya itu kan tidak berpihak pada dia kan kemungkinan. Jadi kayak kalau Lisuman pengen apa, itu kan voting right-nya dia itu terganggu gitu loh, controlling-nya dia terhadap apa, kayak suaranya dia itu tuh nggak ada backingannya gitu loh. Dia tuh suaranya tuh jadi suara yang tidak akan terdengar gitu loh kalau pihak-pihak lain itu tidak setuju dengan dia gitu. Sebelumnya juga itu sebenarnya dari SM sendiri itu juga sudah ada ini ya, visi untuk membuat SM 3.0 atau itu SM yang baru gitulah intinya, dimana mereka itu mempunyai visi untuk multi producing, dimana kayak untuk kedepannya SM itu artis-artisnya sebaiknya tuh tidak hanya bergantung pada satu produser yang di sini adalah Lisuman, tapi juga bisa menggunakan multi producer gitu loh. Jadi kayak ibaratnya orang yang terlibat dalam memproduksi karya-karya seni di SM itu tuh bisa banyak, jadi kayak ke depannya perusahaan itu bisa lebih baik dan lebih berkembang gitu. Jadi kayak artis-artisnya pun bisa lebih maju lagi gitu. Harapannya katanya seperti itu ya kira-kira. Nah, itu dari pihak manajemennya si SM yang sekarang CEO-nya si Lee Song Soo yang merupakan si keponakannya Lee Suman. Jadi bisa dibilang kayak SM 3.0 ini merupakan sosok SM yang tanpa keberadaannya si Lee Suman. Kalau kesannya tuh ya, emang SM ini tuh memang kayak udahlah Lee Suman tuh pergi aja gitu, nggak usah ke SM lagi gitu. Nah, di tengah konflik internal mereka gitu, tiba-tiba si Lee Song Soo atau CEO-nya SM Entertainment itu menerbitkan saham baru, dan saham barunya itu dijual ke Kakao. Nah, di sini atas penjualan saham tersebut akhirnya kan, karena kan sahamnya bertambah ya, kalau sahamnya bertambah kan akhirnya kepemilikan shareholder yang punya saham tadi kan, karena porsinya besar kan akhirnya kan porsi kita kan kecil gitu kan, mengecil gitu. Ini misal kue ya, kalau ini misal kue terus aku punya kepemilikan saham 50% kan berarti aku setengahnya ini. Nah, tapi kalau kepemilikanku kan tadi segini, kalau kuenya diperbesar jadi segini, ini kan porsi segini itu kan nggak jadi setengah tapi cuma 1/4 gitu loh, 1/4 bagian. Jadi kayak aku tuh bagiannya udah bukan setengah lagi tapi 1/4. Nah, itulah yang dirasakan Lisuman, yang akhirnya Lisuman itu ngerasa ini nggak fair buat dia. Loh, ini kan kita lagi ada di dalam internal kita itu lagi ada perbedaan pendapat, kok bisa-bisanya kamu ngejual saham, kamu nerbitin saham baru yang akhirnya penerbitan saham ini mengganggu kepemilikan sahamku loh, dan ini mengganggu ke voting rightku atas SM Entertainment ini. Dan akhirnya si Lee Suman itu nggak terima, dia menuntut SM Entertainment yang merupakan perusahaan dia sendiri. SM ini tuh nggak fair lah, intinya kan melakukan penjualan saham ilegal gitu, karena penjualannya itu tuh juga tidak pernah didiskusikan sama dia sebagai pemilik saham tertinggi juga gitu. Lee Suman ini sebenarnya dia kan juga udah lumayan tua ya, dia udah umurnya 70-an, dan dia tuh memang sebenarnya dari dulu udah mau berencana untuk pensiun ya. Jadi dia itu dari beberapa tahun sebelumnya memang dia sudah ada wacana untuk menjual sahamnya. Nah, tapi dia belum tahu nih kayak aku mau jual kemana ya. Yang dulu tuh ada pembahasan bahwa dia mau jual ke CJ, terus ada juga Kakao yang mau ngebeli, tapi dia itu kayak masih belum ini loh, masih belum srek gitu untuk ngejual ke orang-orang yang pengen beli itu. Nah, terus karena kasus ini kalau menurut ini ya, orang-orang di Korea dari berita-berita dan para ahli itu sebenarnya akhirnya si Lee Suman ini ngerasa dikhianati oleh CEO SM yang merupakan ponakannya sendiri itu. Dia ngerasa, wah aku ditusuk dari belakang nih, karena ini tuh orang-orang ini tuh kayak membuat aku semakin kehilangan power gitu loh di SM. Jadi kayak intinya si Lee Suman ini merasa terkhianati, dan mungkin saja ya udahlah sekalian aku jual sahamku di SM ke Hype yang merupakan salah satu rival terbesarnya SM. Nah, Hype ini itu kebetulan juga Hype ini menawar harganya SM itu dengan lumayan tinggi. Jadi kayak ibaratnya tuh sahamnya SM itu tuh sebenarnya nggak semahal itu awalnya. Ya udah mahal sih, tapi kayak masih tergantung murah lah. Jadi harga yang ditawarkan Hype kepada Lee Suman itu masih
lumayan jauh dari harga sahamnya SM di pasar. Nah, pertanyaannya kan kemudian, loh, kenapa sih Hype kok mau sih beli SM yang dengan harga yang semahal itu gitu kan? Ya, gimana ya? SM itu perusahaan yang gede gitu kan, dan itu tuh merupakan rivalnya si Hype gitu. Hanya kan SM kan juga diperkirakan akan sangat profitable karena juga artis-artisnya SM itu kan bagus kan. Terus juga dari Hype sendiri, karena sekarang BTS itu lagi wamil, kan ibaratnya Hype itu tuh lagi harus diversifikasi gitu loh. Mereka tuh harus punya sumber lain yang bisa tetap membuat si Hype ini tuh tetap survive gitu. Karena ya mereka nggak bisa gitu kan selamanya mengandalkan pada BTS, dan karena memang sekitar 60% pendapatannya Hype itu tuh masih bergantung pada BTS kan. Pada akhirnya kalau BTS entah nanti wamil atau mungkin BTS pensiun kan, mereka nggak bisa juga kan terus-terusnya kayak gitu. Makanya si Hype ini kan harus memikirkan cara untuk kedepannya lebih sustainable gimana. Nah, sedangkan kalau si SM ini terus-terusan bagus juga gitu kan, itu kan kompetitornya mereka. Jadi kayak daripada kompetitor ini semakin bagus, daripada orang yang bagus ini jadi kompetitornya dia, mending kalau kompetitor ini jadi punyanya dia kan. Toh mereka sedang ada kesempatan untuk meng-acquire atau membeli si SM ini. Akhirnya pada 10 Februari 2023 kemarin, Hype membeli sahamnya Lee atas SM Entertainment sebesar 14,8%, membuat Hype kini sebagai pemilik saham terbesar di SM Entertainment. Nah, cuma dengan kepemilikan saham 14,8% itu masih belum cukup untuk Hype mempunyai hak manajemen atas SM Entertainment, karena hak manajemen itu minimal harus memiliki saham sebesar 30%. Nah, untuk itu Hype ini kan dia sudah tekan kontrak sama Lee itu kan tanggal 10 kemarin. Nah, tapi sebenarnya ini efektifnya masih 1 Maret. Nah, dan si Hype ini juga bikin pengumuman nih ke publik bahwa oke, saya masih mau membeli sahamnya SM lagi. Jadi karena mereka ini ingin mendapatkan hak manajemen atas SM Entertainment, jadi mereka tuh bilang kepada majority shareholder yang punya sahamnya SM, saya tunggu sampai tanggal 28 Februari yang mau jual sahamnya ke Hype, silahkan. Jadi kayak Hype itu tuh nawarin ke pemilik saham minoritas SM yang lainnya yang mau jual sahamnya ke SM, itu aku bakal beli seharga 120 ribuan per lembar. Nah, itu pas dia bikin pengumuman gitu, sebenarnya itu tuh masih di atas harga pasarnya SM Entertainment ya. Cuma karena si Hype ngumumin kayak gitu kan, orang-orang kan jadi langsung wah gitu kan. Wah, akhirnya orang-orang pada beli sahamnya SM dong. Sahamnya SM langsung naik kan. Jadinya, dan per kemarin 14 Februari akhirnya sahamnya Hype itu sudah melebihi harga tawar si Hype. Jadi kayak wah udah lebih nih dari harga yang ditawarkan si Hype. Berikutnya adalah nasibnya Kakao. Nah, Kakao kan ini udah beli nih saham dari SM Entertainment yang sebesar 9%, yang itu sahamnya itu tuh bukan dari saham lama ya, tapi dari terbitan saham baru gitu. Tapi karena saham baru ini diterbitin, ini tuh Lee yang tadi nggak setuju dengan hal ini, itu kan dia menggugat ke pengadilan kan, kalau penjualan saham ini tuh ilegal gitu. Nah, jadi kepemilikan Kakao atas SM Entertainment itu tuh masih menunggu keputusan pengadilan. Karena tadi Lee kan nggak setuju nih, kalau si pengadilan nanti akhirnya kalau putusan pengadilan itu menyatakan bahwa oh ini bukan sesuatu yang ilegal, berarti ke depannya sahamnya SM tuh pemilik utamanya adalah pemilik tertingginya yang memiliki saham paling tinggi itu adalah Hype, dan yang kedua adalah Kakao. Nah, tapi kalau misalkan si pengadilan itu bilang, oh ya benar ini ilegal, berarti nanti Kakao nggak jadi punya 9% atas si SM Entertainment tadi, dan Hype ini tetap jadi pemilik pertamanya tadi, dan kemungkinan besar si Hype ini juga akan membeli saham-sahamnya Hype yang kecil-kecil lainnya biar mereka punya kepemilikan 40%. Kalaupun Kakao itu juga akan menjadi pemilik kedua, rasa-rasanya si Kakao ini juga akan tetap terus-terusan membeli sahamnya SM agar
mereka ini mendapatkan controlling hak manajemen. Jadi kayak ibaratnya ini tuh sekarang sedang terjadi perebutan saham antara Hype dan Kakao atas sahamnya SM Entertainment. Makanya sahamnya SM Entertainment sekarang lagi terus-terusan naik karena sedang direbutkan. Kira tuh pendapatnya kalau di Korea itu kalau SM nanti itu akhirnya jatuh ke Hype itu bakal gimana, dan kalau misalkan SM ini jatuh ke Kakao itu bakal gimana. Oke, skenario pertama adalah kalau nanti SM jatuh ke tangannya Hype. Itu diperkirakan SM dan Hype ini akan membuat kekuatan entertainment baru di mana skalanya mereka itu, fokusnya mereka tuh nggak cuma di Korea tapi benar-benar ke internasional. Walaupun sebenarnya mereka sudah mulai ke arah sana, tapi kayak kekuatannya itu diperkirakan akan semakin lebih besar lagi, dan bahkan kayak akan seperti perusahaan-perusahaan seperti Sony atau Universal Music yang merupakan kayak entertainment terbesar lah di dunia gitu. Jadi kayak ibaratnya itu bakal efeknya tuh gede banget. Apalagi Hype ini kan ini ya, presence-nya di luar negeri itu, kesuksesannya di luar negeri itu udah sangat besar, dan Hype ini juga sudah bergandengan tangan dengan berbagai macam entertainment di luar negeri seperti Ithaca Holding yang punya Justin Bieber dan Ariana Grande. Terus juga mereka juga mempunyai saham-saham di beberapa media luar negeri lainnya juga. Dan juga yang penting juga di sini adalah masalah entertainment ini sekarang kan nggak cuma tentang IP atau juga artis-artisnya gitu, tapi bagaimana si perusahaan itu juga harus mempunyai platform untuk mendistribusikan artis-artis atau karya-karya merekanya juga kan. Nah, di sini Hype ini sudah berkolaborasi dengan Never yang dulu punya V-Live juga kan. Jadi sebenarnya tuh Never ini adalah kompetitornya Kakao. Jadi di Korea itu ada Never, ada Kakao. Mereka itu kayak kompetitor sengit banget yang bener-bener head to head gitu loh. Si Never itu yang punya aplikasi Line itu loh, chat messenger Line itu yang punya Never. Nah, si Never ini kan juga punya webtoon dan juga platform-platform lainnya. Never ini juga punya e-commerce, ada Neverpay juga. Jadi ibaratnya tuh sama gitu. Nah, Kakao ini kalau misalkan Kakao ini gagal menggandeng SM, ya pasti gimana ya, kayak takut kalah kan, karena Never ini sudah gandengan tangan sama Hype. Nah, sekarang Hype menggandeng SM, berarti kan kayak 3 raksasa ibaratnya ini bergabung jadi satu. Jadi nanti si Kakao ini bakal kemungkinan bisa tersingkir nih kalau mereka tidak membeli entertainment company gitu loh. Karena yang Kakao ini walaupun punya entertainment kan mereka masih kurang, dan mereka tuh masih butuh intellectual property atau IP gitu untuk mereka bisa berkembang lagi gitu. Terus juga kalau misalkan skenarionya itu SM jatuh ke tangan Kakao, itu diperkirakan ya ini kayak ibaratnya IP bisnis dan platform bisnis itu berkembang. Dan sebenarnya itu juga Kakao itu bukan perusahaan kecil loh, Kakao itu perusahaan gede juga gitu. Jadi mungkin sih jatuhnya akan kayak persaingannya juga akan tetap berjalan ya. Jadi kayak Never dengan Hype, Kakao dengan SM gitu. Nah, cuma yang jadi pertanyaan di Korea sekarang itu adalah kalau kan misalkan nanti SM jatuh ke tangan Kakao, Kakao ini kan kurang berpengalaman di bidang ini ya, artis-artis gitu kayak K-pop gitu kan, mereka kurang berpengalaman walaupun di platform mereka oke. Nah, nanti artis-artisnya SM ini bakal gimana gitu loh. Bisa nggak SM ini nanti secara artis-artisnya itu lebih berkembang? Sedangkan kalau sama Hype ini, Hype itu kan memang dasarnya udah mirip gitu kan, core bisnisnya sama kayak SM. Jadi kayak memang core mereka itu tuh di artis-artis ini, di K-pop ini. Jadi kayak mereka tahu gitu loh, kayak mereka itu akan saling bisa lebih melengkapi untuk masalah pengembangan artis-artisnya ke depannya gitu. Nah, juga kalaupun bingung masalah platformnya juga, toh sebenarnya dari SM maupun Hype mereka sudah ada platform, walaupun platformnya itu nggak kayak Kakao gitu. Tapi pun kalau butuh platform seperti Kakao, Hype kan sudah ada gandengan tangan dengan Never. Jadi ya sudah, jadi Never, Hype, SM gitu. Cuma memang Hype itu kan warnanya beda gitu ya. Kayak maksudnya stylenya Hype kan punya stylenya sendiri, SM juga punya stylenya sendiri. Takutnya kan nanti kalau sama Hype nanti SM-nya itu stylenya jadi hilang. Sahamnya SM Entertainment sekarang sudah mencapai 125.500. Jadi itu sudah lebih
5.500 won, lebih dari harga yang ditawar Hype. Dan ini jadi pertanyaan nih, Hype nanti ke depannya bakal jadi beli SM lagi nggak gitu kan? Kalaupun enggak, berarti ada kemungkinan kalau Hype mundur, Kakao maju dong. Cuma apakah harga segini itu merupakan harga yang rasional juga untuk Kakao? Walaupun ya Kakao sih punya duit sih punya gitu loh. Apalagi Kakao ini, maksudnya secara ini ya nilai pasarnya juga Kakao itu lebih besar dari Hype. Pun selain itu, si Kakao ini tuh habis dapat suntikan dana dari Sovereign Wealth Fund atau kayak dana pemerintahnya Singapura dan Saudi Arabia. Walaupun mereka punya duit, mereka tidak akan membeli kalau harganya terlalu mahal dong. Dan jadi perdebatannya sekarang, karena SM ini udah terlalu mahal nih, gara-gara persaingan ini ya, rebutan kekuasaan ini, apakah nanti para orang yang berebut ini akan beneran jadi beli atau enggak itu. Kedepannya lihat aja kemana kasus ini akan berkembang, kita lihat saja. Semoga kemanapun arahnya itu bisa menjadi yang terbaik untuk orang-orang yang nasibnya bergantung di sana ya. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin video aku yang super panjang ini. Semoga apa yang aku sampaikan di sini kalian suka dan ini bisa kita bisa sama-sama belajar dan berdiskusi apa yang terjadi di luar sana, khususnya di Korea, masalah-masalah yang di Korea, dan kita mungkin sebagai fan juga yang entah fan dari Hype atau SM, kita bisa sama-sama belajar selain dari artis-artis yang kita sukai, di balik karya seninya tersebut itu tuh bisnisnya itu seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Dadah, annyeong.